Pada sore hari ini, kita secara khusus akan melihat bagaimana Santo Fransiskus merenungkan misteri kasih Allah dalam sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Ekaristi yang Maha Kudus adalah sakramen yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui gereja. Kita hari ini mulai merenungkan dari petuah-petuah Santo Fransiskus. Kita mulai dari pasal yang pertama. Dalam petuahnya, Santo Fransiskus Assisi menuliskan begini. Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Filipus, siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku juga. Bapa mendiami terang yang tak terhampiri, dan Allah itu roh. Dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ia hanya dapat dilihat dalam roh, karena rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tetapi putra juga, karena ia sama dengan Bapa, tidak dapat dilihat seseorang dengan cara lain dari Bapa, dengan cara lain dari Roh Kudus. Karena itu, terkutuklah semua orang yang dahulu melihat Tuhan Yesus menurut kemanusiaan, tetapi tidak melihat dan percaya menurut roh dan keallahan, bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Putra Allah. Juga terkutuklah semua orang yang kini melihat sakramen yang dikuduskan oleh firman Tuhan di atas altar melalui tangan imam dalam rupa roti dan anggur, tetapi tidak melihat dan percaya menurut roh dan keallahan, bahwa itu benar-benar tubuh Tuhan dan darah Maha Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Yang Maha Tinggi sendiri memberi kesaksian tentang hal itu dengan berfirman, Inilah tubuhku dan darah perjanjianku yang baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal. Maka roh Tuhan yang bersemayam di dalam orang berimannya, dialah yang menyambut tubuh dan darah Tuhan yang Maha Kudus. Semua lainnya yang tidak memiliki bagian roh itu dan berani menyambut Dia, makan dan minum hukuman atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, hai kamu anak-anak manusia, sampai berapa lama lagi kamu bertegar hati? Mengapa kamu tidak mengakui kebenaran dan tidak percaya kepada Putra Allah? Lihatlah, setiap hari ia merendahkan diri, seperti tatkala ia turun dari tahta kerajaan ke dalam rahim perawan. Setiap hari ia datang kepada kita, kelihatan rendah. Setiap hari ia turun dari pangkuan Bapa ke atas altar di dalam tangan imam. Seperti dahulu ia tampak pada para rasul dalam daging yang sejati. Demikian juga kini ia tampak pada kita
dalam roti kudus. Mereka dengan pandangan mata jasmaniahnya hanya melihat dagingnya saja, tetapi dengan pandangan mata rohaniahnya mereka percaya bahwa Dia adalah Allah. Demikian juga kita, dengan mata badaniah kita, yang kita lihat adalah roti dan anggur, tetapi hendaklah kita melihat dan percaya dengan teguh bahwa itu adalah tubuh dan darahnya yang maha kudus, yang hidup dan benar. Cara demikianlah yang dipakai Tuhan untuk selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana Ia sendiri berfirman, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih, para pendua Pesan Kerahiman Ilahi, Thomas dari Celano, seorang biografer dari Santo Fransiskus dari Assisi, menceritakan bahwa santo ini sering berkata kepada banyak orang, jika saya kebetulan bertemu dengan seorang santo yang turun dari surga dan seorang imam yang miskin, saya akan terlebih dahulu menghormati imam itu, lalu bergegas mencium tangannya. Karena saya akan berkata kepada santo itu, hai Santo Laurentius, tunggu. Tangannya mungkin memegang firman kehidupan dan memiliki sesuatu yang lebih dari manusia. Begitulah kecintaan Santo Fransiskus Assisi terhadap Ekaristi, dan dengan itu berkaitan juga dengan kecintaannya kepada para imam, karena hanya para imam yang dapat merayakan Ekaristi itu. Dalam Yesus Kristus, Fransiskus melihat kemurahan hati yang luar biasa dari Allah yang mengambil sifat manusiawi kita yang miskin dan rapuh, karena kasih-Nya kepada kita dan seluruh ciptaan Allah. Yesus Kristus adalah Allah sendiri, tetapi Dia tidak mempertahankan hak keistimewaan keilahiannya, tetapi dengan rela Dia mengosongkan dirinya untuk bergabung dengan kita dalam kemiskinan kita. Inilah yang merebut hati Santo Fransiskus dari Assisi. Yesus Kristus yang Maha Agung, yang Maha Besar itu mau datang kepada kita, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Sama seperti Ia memiliki kasih sayang yang besar kepada Allah yang menjadi manusia, demikian pula Fransiskus memiliki rasa hormat dan cinta yang mendalam kepada Ekaristi, di mana firman Bapa terus mencurahkan kebaikan Allah dengan turun kepada kita setiap hari di atas altar dalam wujud roti dan anggur. Fransiskus mengatakan dalam petuahnya tadi, bisa kembali kita kepada teks-teks tadi, bahwa setiap hari pada saat Ekaristi itu dirayakan, demikian juga kembali Yesus itu turun dari surga ke atas altar melalui berkat konsekrasi para imam, kembali menjadi daging. Sebagaimana dulu Dia berada dalam rahim Santa Perawan Maria, maka setiap kali Ekaristi itu dirayakan, roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Setiap kali itu juga Yesus kembali datang menjelma kepada kita demi keselamatan kita menjadi manusia yang dapat kita terima di tangan kita. Tulisan-tulisan Fransiskus ini dipenuhi dengan seruan dan ungkapan tentang kerendahan hati yang menakjubkan dari Tuhan. Tuhan tidak ragu untuk menawarkan dirinya kepada kita. Bagi Fransiskus, Ekaristi adalah pengingat yang paling mencolok dan sangat jelas dari Tuhan bahwa Dia benar-benar penuh kebaikan.
Dalam tulisannya, Santo Fransiskus tidak pernah menggunakan kata Ekaristi untuk menggambarkan sakramen tersebut. Sebaliknya, ia lebih merujuk langsung dengan kata tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kudus. Ungkapan ini, ungkapan yang konkret dan deskriptif seperti itu diharapkan dari seorang santo yang cenderung menghindari pemikiran dan bahasa yang abstrak. Dia ingin langsung dengan bahasa yang konkret, tidak menggunakan kata ekaristik, tetapi menggunakan langsung tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kudus. Dalam hal itu sangat penting karena dengan cara teratur merujuk kepada tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Fransiskus menekankan bahwa sakramen itu bukanlah benda yang statis, melainkan pribadi. Tubuh dan darah Kristus itu pribadi yang hadir penuh dinamis di altar, sama seperti ketika ia berjalan bersama murid-muridnya di Galilea. Dia sendiri mengatakan dalam wasiatnya yang dia tulis di akhir hayatnya, mengatakan, "Aku tidak melihat apapun secara jasmani dari Putra Allah yang Maha Tinggi, kecuali tubuh dan darahnya yang Maha Kudus." Melalui Ekaristi, Yesus kembali datang kepada kita secara jasmani, secara fisik lewat Ekaristi. Hanya lewat tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam Ekaristi itulah kita dapat menyentuh Yesus Kristus secara konkret dalam tubuh manusiawi, seperti dulu dialami oleh Bunda Maria bersama para rasul sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Ekaristi itu sungguh kehadiran konkret Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya lewat hosti yang kita terima. Maka Fransiskus merenungkan sakramen itu. Ia tidak melihat simbol atau pengingat akan Tuhan yang disalibkan, tetapi Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya ke tangan imam, dan kita menyentuhnya serta menerimanya setiap hari atau setiap hari Minggu dengan mulut kita. Meskipun istilah Ekaristi itu tepat, tetapi tidak cukup untuk menangkap realitas kehadiran yang hidup dan bernapas dari Dia yang setiap hari turun dari pangkuan Bapa ke atas mezbah. Itu dikatakan tadi di dalam surat, dalam petuah-petuahnya itu. Dalam semua ini, Fransiskus tidak melakukan apapun selain mengungkapkan iman Katolik yang sungguh-sungguh tentang kehadiran nyata Yesus Kristus dalam Ekaristi. Pemahamannya tentang kehadiran ini secara khas, hidup, konkret, dan bahkan intim. Bagi Fransiskus, Tuhan dan saudaranya, Yesus itu disebut sebagai saudara kita, datang kepada Dia secara pribadi, datang kepada kita secara pribadi. Setiap kali kita menerima komuni, Yesus datang kepada kita secara pribadi, menyentuh kita, dan kita menyentuh Dia. Ini adalah realitas yang hanya dapat dipahami melalui rahmat Roh Kudus yang adalah kasih. Karya Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk percaya bahwa apa yang kita terima dari tangan imam itu benar-benar Tuhan sendiri. Sama seperti Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk membedakan firman Bapa dalam Yesus dari Nazaret. Karena itu, biarlah mereka yang percaya bahwa Yesus benar-benar Putra Allah juga percaya bahwa roti dan anggur yang kita lihat dengan mata jasmani kita sebenarnya adalah tubuh dan darahnya yang paling kudus, hidup, dan benar. Mungkin ada orang-orang yang karena alasan apapun tidak percaya kepada karunia besar ini. Tetapi Fransiskus mendesak mereka yang tidak dapat membedakan
kehadiran sejati dengan mata rohani untuk menahan diri dari menerimanya. Jadi kalau saya tidak percaya secara rohani bahwa itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus, lebih baik kita tidak menerimanya. Santo Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus bab 11 ayat 29, mereka tidak makan dan minum penghukuman atas diri mereka sendiri. Kalau kita tidak percaya, kita akan menerima tubuh Kristus itu, berarti kita mendatangkan hukuman kepada kita. Maka Santo Fransiskus mengulangi peringatan itu di dalam tulisannya kembali. Fransiskus menyadari bahwa penerimaan kita terhadap Ekaristi tidak dapat dipisahkan dari tekad yang lebih besar untuk hidup sesuai kehendak Allah, dengan memberantas kejahatan dan dosa, dan menghasilkan buah-buah pertobatan yang layak. Yang dimaksudkannya adalah mengasihi Allah dan sesama dengan cara yang konkret. Seluruh alasan mengapa Yesus dengan rendah hati mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi untuk memungkinkan kita tidak hanya berdamai dengan Allah, tetapi juga untuk terus menjadi semakin serupa dengannya. Jadi kalau kita menerima Ekaristi, menerima Yesus Kristus dalam hosti kudus itu, bukan hanya untuk supaya dosa kita diampuni, supaya kita didamaikan dengan Allah, supaya kita didamaikan dengan sesama kita, tapi lebih jauh dari situ, supaya kita semakin serupa dengannya, semakin serupa dengan Allah, yang mencintai, yang mengasihi, yang mengampuni, dan sebagainya. Semakin sering kita menyambut Ekaristi di dalam diri kita, menyambut tubuh dan darah Kristus itu, semakin banyaklah tanda-tanda kehadiran Tuhan itu harus tampak di dalam diri kita. Tanda-tanda kerahiman Tuhan itu harus semakin tampak di dalam diri kita. Seseorang tidak dapat menerima karunia ilahi yang ditawarkan dengan penuh kasih tanpa memahami mengapa Yesus mempersembahkan dirinya sejak awal dan berupaya untuk hidup sesuai dengan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Ekaristi itu, tubuh dan darah Kristus itu, dilihat oleh Fransiskus dari Assisi sebagai kerendahan hati yang agung. Hal yang paling menakjubkan bagi Fransiskus adalah cara Yesus hadir bagi kita dalam Ekaristi. Ketika firman Bapa pertama kali datang kepada kita dalam daging, ia melakukannya dengan kerendahan hati dan kemiskinan yang besar. Dia mau merendahkan dirinya, lahir dari seorang perempuan, dari seorang wanita, yakni Bunda Maria. Dia membutuhkan kerendahan hati untuk datang mengunjungi manusia. Mencerminkan kerendahan hati Allah yang Maha Kuasa. Tindakan manusia itu sendiri harus mencerminkan kerendahan hati Allah yang Maha Kuasa. Meskipun ia sekarang dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa, Yesus datang kepada kita dengan kerendahan hati dan kemiskinan yang lebih besar lagi. Bukan hanya dalam wujud roti biasa, tetapi sebagai makanan kita. Dalam surat yang ditulisnya kepada semua saudara, Fransiskus meluapkan pujian yang penuh sukacita dan kerendahan hati. Dia yang datang untuk melayani dan masih datang untuk melayani kita. Jadi dulu dalam sejarah keselamatan, Yesus Kristus telah datang kepada kita dalam rahim Santa Perawan Maria. Dia mewartakan cinta Bapa kepada banyak orang. Kemudian dia ditangkap, disiksa, dibunuh, dan disalibkan. Dia datang dengan kerendahan hatinya. Nah, sekarang dalam misa, dalam setiap Ekaristi, dia kembali datang dalam kerendahan hatinya. Datang dari tahta surgawi, turun di atas altar, tunduk kepada tangan imam yang berdosa. Kerendahan hati yang luar biasa. Dia kembali datang kepada kita untuk selalu terus-menerus menyelamatkan kita. Dia mengatakan dalam satu suratnya, "Oh keagungan yang menakjubkan dan martabat yang luar biasa.
Oh kerendahan hati yang luhur, oh keagungan yang rendah hati, Tuhan semesta alam, Allah dan Putra Allah, begitu merendahkan dirinya, sehingga demi keselamatan kita, ia menyembunyikan dirinya di bawah sepotong roti biasa. Saudara-saudara, lihatlah kerendahan hati Allah dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Oh kerendahan hati yang agung, dan betapa mengagumkannya kerendahan hati itu. Ekaristi bagi Fransiskus menangkap paradoks utama dan terindah tentang karakter Allah yang dinyatakan dalam Kristus, yakni kerendahan hati. Datang dalam kerendahan hati dan kemiskinan, kembali datang di atas altar dengan kerendahan hati dan kemiskinan. Sang pencipta alam semesta yang maha kuasa, agung, mulia, sangat mengasihi ciptaannya, sehingga ia tidak ragu-ragu untuk merendahkan dirinya, bahkan datang sebagai sepotong roti untuk menyelamatkan kita. Inilah yang membuat Allah begitu dicintai dan begitu baik, begitu agung dan mulia bagi penghayatan Santo Fransiskus. Pertama, inkarnasi, yakni peristiwa Natal, dan bagaimana Yesus mengorbankan dirinya bagi kita. Dan kemudian dalam Ekaristi, setiap Ekaristi yang terus-menerus dirayakan, mengingatkan kita bahwa kebaikan, kasih, dan belas kasihan Allah itu menuntun kita, menuntun kita semua, dan menuntun Allah sendiri dalam diri Yesus untuk memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita. Luar biasa. Kalau kita merenungkan Ekaristi itu, kita semakin mengerti dan menghayati Allah datang menuntun kita melalui Yesus kepada Allah sendiri, menuntun kita kepada Allah dan membawa Allah kepada kita, yakni hosti itu. Karena kasihnya kepada kita, Allah tidak menahan apapun, dan inilah kerendahan hati dan kemiskinan Allah. Hanya Allah yang paling agung dan maha kuasa yang dapat begitu bebas, begitu murah hati, begitu baik mencintai kita. Oleh sebab itu, Fransiskus mengatakan dalam suratnya, Fransiskus berseru bahwa hanya ada satu tanggapan yang mungkin terhadap kemurahan hati dan kerendahan hati ilahi. Hanya ada satu cara kita untuk menanggapi kebaikan Allah dan kemurahan hati Allah, kerahiman ilahi itu di dalam diri kita. Hanya satu katanya caranya, yakni rendahkanlah dirimu agar kamu ditinggikan olehnya. Janganlah menahan apapun dari dirimu untuk dirimu sendiri, agar Dia yang memberikan dirinya sepenuhnya kepada kamu dapat menerima kamu sepenuhnya. Saudara-saudariku yang terkasih, semua kita, semua orang Kristen memiliki citra dan rupa Yesus Kristus. Dan karena itu, semua orang Kristen, semua orang Katolik, semua kita dipanggil untuk menjadi seperti Dia sebisa mungkin. Bagi Santo Fransiskus dari Assisi, ini berarti harus bersikap rendah hati dan murah hati kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah bermurah hati kepada kita. Dalam surat yang ditulis Fransiskus kepada para imam, Santo Fransiskus menyampaikan poinnya berbeda. Apakah kita tidak tergerak oleh kesalehan, yaitu rasa hormat yang mendalam, ketika Tuhan kita menyerahkan dirinya ke tangan kita, dan kita menyentuh dan menerimanya setiap hari? Apakah kita menolak untuk mengakui bahwa kita harus datang ke tangannya? Ekaristi sebagai persembahan rendah hati Yesus berupa tubuh dan darahnya sendiri kepada kita, mengundang tanggapan timbal balik. Kita dipanggil untuk mengamati kemurahan hatinya yang rendah hati. Ia tentu tidak perlu mempersembahkan dirinya kepada kita dengan cara ini atau cara apapun untuk menanggapi, dan untuk menanggapi dengan bersikap rendah hati dan murah hati kepadanya. Sebenarnya Tuhan tidak perlu melakukan itu, tetapi Allah melakukan itu, merendahkan dirinya
merendahkan dirinya kepada kita, supaya kita selamat. Dan untuk itulah kita diminta juga, supaya kita rendah hati, supaya kita juga bisa membalas kebaikan hatinya itu dengan kerendahan hati. Maka kita menerima tubuh dan darah Tuhan, di mana Allah tidak menahan apapun dari dirinya untuk keselamatan kita, dan tidak bertekad untuk tidak menahan apapun bagi Allah. Bagaimana mungkin kita tidak menunjukkan kepada pencipta alam semesta rasa hormat yang sama penuh kasih yang ia tunjukkan kepada kita dalam Ekaristi. Saudara-saudariku yang terkasih, tolong host dikembalikan ke poin-poin tadi yang ada di layar yang saya tunjukkan tadi, ke slide-slide tadi yang sudah muncul itu. Coba kembali ke situ, supaya kita melihat beberapa poin yang sangat penting dari tulisan petuah-petuah itu. Kita melihat di ayat 1, ini dia mengutip tentang Injil Yohanes. Fransiskus mengutip tentang Injil Yohanes. Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Filipus, siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Nah, poin teologisnya, ya, poin pemahamannya berada di ayat 5. Bapa mendiami terang yang tak terhampiri, dan Allah itu roh. Dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ia hanya dapat dilihat dalam roh. Karena rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tetapi putra juga, karena ia sama dengan Bapa, tidak dapat dilihat seseorang dengan cara lain dari Bapa, dengan cara lain dari Roh Kudus. Karena itu terkutuklah semua orang yang dahulu melihat Tuhan Yesus menurut kemanusiaan, tetapi tidak melihat dan percaya menurut roh dan keallahan, bahwa Dia adalah sungguh-sungguh putra Allah. Juga terkutuklah semua orang yang kini melihat sakramen yang dikuduskan oleh firman Tuhan di atas altar melalui tangan imam dalam rupa roti dan anggur, tetapi tidak melihat dan percaya menurut roh dan keallahan, bahwa itu benar-benar tubuh Tuhan dan darah Maha Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, walaupun dulu para rasul melihat Yesus secara fisik, tetapi ada yang hanya melihat Yesus itu hanya sebagai manusia, tidak dapat melihat Dia sebagai Allah. Maka selalu ada di sini kaitan antara Roh Kudus dengan Roh Kudus. Hanya orang yang dibimbing oleh Roh Kudus yang dapat melihat Yesus itu, melihat putra itu sama dengan Bapa. Oleh sebab itu tadi Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Filipus, kamu telah bertahun-tahun bersama dengan aku. Kau belum mengenal aku. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Dan itu hanya bisa terjadi dengan dalam bimbingan, dalam pandangan mata rohani kita, karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang bisa melihat Yesus itu sebagai putra Allah, sebagai Allah sendiri. Dan sekarang kita melihat hanya hosti. Kalau mata jasmani kita itu melihat memang hanya hosti, tetapi dengan mata rohani kita, karena kita telah dikaruniai oleh Roh Kudus, dengan mata rohani kita, kita melihat bahwa itu bukan hanya hosti, itu adalah tubuh dan darah
Kristus sendiri. Tubuh dan darah Maha Kudus Allah sendiri. Maka yang Maha Tinggi sendiri memberi kesaksian tentang hal itu dengan berfirman, inilah tubuhku dan darah perjanjianku yang baru, ditumpahkan bagi banyak orang. Dan siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal. Waktu itu ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka hosti. Tetapi itu adalah tubuh Kristus sendiri. Dan sekarang juga imam menunjukkan itu seperti hosti, kelihatan dengan mata jasmani kita adalah hosti biasa, tetapi dengan Roh Kudus itu adalah tubuh dan darah Maha Kudus Yesus Kristus sendiri. Dan Fransiskus mengatakan ini semua hanya bisa dilihat oleh mata iman kita bila kita dengan Roh Tuhan. Maka Roh Tuhan yang bersemayam di dalam orang yang berimannya, dialah yang menyambut tubuh dan darah Tuhan yang Maha Kudus. Semua lainnya yang tidak memiliki bagian roh itu dan berani menyambut dia, makan dan minum hukuman atas dirinya sendiri. Nah, poin-poin ini sangat penting bagi kita untuk semakin menghayati kerahiman ilahi dalam hidup kita, dalam semangat Santo Fransiskus dari Assisi. Kita melihat Allah yang turun dari surga, menyapa manusia, tinggal bersama kita, menyelamatkan kita, membawa kita kepada kehidupan. Allah begitu merendah kepada kita. Baik dalam peristiwa inkarnasi, bagaimana Yesus dilahirkan, bagaimana dia disalibkan, dia telah sungguh-sungguh mengosongkan dirinya kepada kita. Dan dalam Ekaristi, dia kembali mengosongkan dirinya. Setiap kali Ekaristi dirayakan, Tuhan turun lagi dari surga. Sebagaimana dulu kata Fransiskus, dia lahir, dia turun ke dalam rahim Santa Perawan Maria. Setiap kali itu juga, setiap Ekaristi dirayakan, dia turun kembali dari tahtanya di surga, melalui tangan imam, dan hosti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka, caranya kita mendekati Allah adalah juga dengan kerendahan hati. Allah telah merendahkan diri kepada kita untuk menyelamatkan kita lewat hosti itu, tubuh dan darah Maha Kudusnya. Maka manusia juga diharapkan untuk menyambut dia hanya dengan kerendahan hati. Hanya dengan kerendahan hati. Maka Santo Fransiskus mengulangi dalam suratnya kepada para klerus, dia mendesak begini, dengan rendah hati memohon kepada para klerus untuk menghormati di atas segalanya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang paling suci. Mereka harus menghargai piala, kain altar, perlengkapan altar, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kurban. Dan dalam suratnya kepada semua biarawan ordo tersebut, kepada para saudara, ia mendesak agar semua bejana dan barang-barang liturgi, termasuk buku-buku yang berisi firman suci Kristus, diperlakukan dengan penghormatan yang semestinya. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Konsili Lateran keempat yang diadakan pada tahun 1215, konsili memerintahkan agar semua gereja dan bejana gereja dijaga kebersihannya. Hal itu diikuti oleh surat-surat kepausan yang mendesak hal yang sama. Konsili yang sama, Konsili Lateran 1215, pada waktu itu Fransiskus masih hidup, harus menempatkan Ekaristi itu harus ditangani dengan hati-hati, diamankan di tempat yang tepat. Dan Fransiskus sendiri mencerminkan desakan para paus itu ketika ia menginstruksikan para penjaga bahwa jika tubuh Tuhan yang Maha Kudus disimpan dengan sangat buruk di suatu tempat, biarlah itu ditempatkan dan dikunci di tempat yang berharga sesuai dengan perintah gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kita renungkan pada hari ini untuk semakin menghayati belas kasih Allah di dalam hidup kita, menghayati cinta kasih Allah, karena Ekaristi itu kita rayakan, kita terima, paling sedikit sekali 1 minggu. Mungkin yang berkumpul di sini ada yang menyambut komuni setiap hari.
Di situ tanda kerahiman Allah begitu nyata kepada kita. Dia datang dari surga merendahkan diri kepada kita untuk menjemput kita. Allah diarahkan kepada kita dalam diri Yesus. Dia datang dari surga, cobalah kita bayangkan itu. Dia datang dari surga turun untuk datang menjumpai kita, menjemput kita ke surga. Maka bagaimana tanggapan kita supaya kita dapat menyambut kasih-Nya itu? Fransiskus katakan, hanya dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, mengagungkan Dia setinggi-tingginya, mengasihi Dia dengan seluruh kekuatan kita, dengan seluruh hati kita, bahwa Dia datang kepada kita, menyelamatkan kita. Karunia ini tampak sederhana, saudara-saudari yang terkasih. Tampak sederhana. Kita hanya melihat hosti. Tetapi itu adalah kerendahan hati yang agung dan mulia. Keagungan yang sederhana. Dan itu luar biasa diberikan kepada kita setiap hari. Jika kita memilih untuk menerimanya dalam bentuk roti dan anggur. Sekali lagi, Allah yang rendah hati tidak memilih untuk datang kepada kita dengan cara lain, kecuali dengan cara yang paling sederhana, yang paling halus, yakni dengan menjadi hosti kembali setiap Ekaristi. Bahkan sering itu tidak kita sadari, bahwa Dia sendiri datang kepada kita. Dia itu, bukan yang lain, bukan hosti biasa, itu Yesus Kristus. Bagi Santo Frans, hati dan kebaikan seperti itu, yaitu dengan memuji-muji Dia, dengan pujian, dengan ucapan syukur, dan keinginan untuk membiarkan Yesus mengubah kita menjadi gambar dan rupanya sendiri. Mengubah kita menjadi gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi Pak, ini bisa Allah memberi kita segala yang kita butuhkan untuk meraih semua janji-janjinya yang penuh rahmat. Terutama, Dia memberikan dirinya sendiri dalam tubuh dan darah putranya. Dalam kata-kata Santo Fransiskus berkata begini, oh betapa kudus dan betapa penuh kasih, menyenangkan, merendahkan hati, damai, manis, layak dicintai, dan di atas segalanya, patut dikagumi, mempunyai saudara dan putra seperti itu, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang telah mempersembahkan dirinya, dan masih mempersembahkan dirinya bagi kita. Kata-kata Santo Fransiskus ini mendorong kita untuk mempertimbangkan bagaimana seharusnya kita menanggapi karunia yang begitu besar, yang pada akhirnya ditawarkan kepada kita dari kebaikan hati Allah yang rendah hati, supaya kita juga menjadi semakin serupa dengan dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, logika sederhana. Apa yang kita makan akan menjadi tubuh dan darah kita, akan mempengaruhi kita. Bila kita makan makanan yang sehat, maka tubuh kita juga sehat. Dan kita dibentuk oleh apa yang kita makan. Maka bila kita menerima terus-menerus tubuh dan darah Kristus, kita pelan-pelan semakin dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Menjadi secitra dengan Dia, menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dengan itu, kita juga akan semakin menjadi orang-orang yang rendah hati, penuh belas kasihan, sebagaimana Yesus yang turun dengan rendah hati untuk menyelamatkan kita. Maka kita juga menjadi pribadi-pribadi yang demikian. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga di tahun Jubileum Santo Fransiskus ini kita menghayati spiritualitasnya dan kita semakin dekat dengan Yesus yang telah lebih dahulu mendekati kita, menyelamatkan kita. Dia datang turun ke dunia untuk menjangkau kita, menyelamatkan kita, dan setiap kali Ekaristi, Dia kembali turun kembali untuk menjangkau kita, untuk membawa kita kepada kemuliaan, kepada kehidupan yang kekal. Maka cara yang paling tepat untuk menyambut Dia adalah syukur, pujian, terima kasih kata Santo Fransiskus, dan sekaligus untuk menjadi semakin serupa dengan Dia setiap hari. Semakin serupa dengan Dia setiap hari. Menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih sabar, menjadi penuh kasih,
menghindari kebencian, kebencian diganti dengan kasih, balas dendam diganti dengan pendamaian. Itulah tanda bahwa kerahiman ilahi itu, kasih Allah itu semakin hidup di dalam kita. Mari kita saling mendoakan agar kita mampu untuk semakin dapat menjadi saluran kasih Allah. Kita telah menerima Yesus, dan mari kita menjadi semakin serupa dengan Yesus hari demi hari. Kita mohon doa-doa Santo Fransiskus agar menyertai kita untuk dapat menghayati Ekaristi itu, dan dari dalam diri kita mengalir kepada orang lain. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami telah mendengarkan bagaimana Santo Fransiskus menghayati misteri kerahiman ilahi lewat Ekaristi yang Maha Kudus. Semoga kami juga dengan menyambut tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus yang telah merendahkan diri untuk datang menyelamatkan kami juga semakin mampu untuk menyerahkan diri kepadamu, untuk semakin rendah hati, bersyukur, karena hanya dengan cara itu kami dapat menanggapi belas kasihan-Mu. Jadikanlah kami penyalur-penyalur belas kasihan-Mu kepada semua orang, kepada siapa saja yang kami jumpai. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Santa Clara, doakanlah kami. Doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah Doakanlah kami. kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah. Doakanlah kami. Semua orang kudus, doakanlah. Doakanlah kami. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dimanapun berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.